Kabupaten Situbondo kali ini mendapatkan kabar gembira di tengah masa pandemi COVID-19 dengan mendapatkan penghargaan Manggala Karya Kencana bidang Bangga Kencana tahun 2020 dan bimbingan teknis penguatan program Bangga Kencana bagi penyuluh KB di Kabupaten Situbondo yang diserahkan langsung oleh Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, kepada Bupati Situbondo Haji Dadang Wigiarto yang bertempat di Pendopo Kabupaten Situbondo. Penghargaan yang diraih Situbondo kali ini tidak hanya dukungan dari pemerintah daerah melalui bupati saja, namun peran serta masyarakat yang mendukung secara penuh dalam program keluarga berencana sehingga saat ini bisa menerima penghargaan kedua kalinya. Haji Dadang Wigiarto sebagai Bupati 2 periode ini sangat berkomitmen menjaga penghargaan yang sebelumnya diraih sehingga saat ini kembali menerima penghargaan kedua kalinya pada penghargaan tertinggi yaitu Manggala Karya Kencana. Diharapkan sistem komitmen tersebut tetap dijaga sehingga dapat mengajukan penghargaan yang tertinggi yaitu dari Presiden RI yakni Satya Lencana Wirakarya. Dikarenakan Kabupaten Situbondo sudah 2 kali mendapatkan penghargaan Manggala. Pengajuan penghargaan dari Presiden RI Satya Lencana Wirakarya dalam hal ini dapat diteruskan oleh kepemimpinan yang baru yang akan menjadi bupati selanjutnya. Acara ini dihadiri oleh Bupati Situbondo, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Kepala BKKBN Situbondo, Wakapolres Situbondo, Dandim 0823 Situbondo, Sekretaris Daerah Situbondo, Camat Sekabupaten Situbondo, dan tamu undangan lainnya. Berikut wawancara selengkapnya dengan Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ya, penghargaan Manggala Karya Kencana ini penghargaan tertinggi dari Kepala BKKBN Republik Indonesia yang diberikan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota yang telah menunjukkan dukungan komitmen yang kuat ya terhadap pelaksanaan program KB yang sekarang terus Bangga Kencana di wilayahnya. Nah, Kabupaten Situbondo dalam ini Pak Bupati sudah 2 periode ini, sebenarnya menerimanya yang kedua ya. Ini juga sudah menjaga beliau terus menjaga komitmennya sehingga pelaksanaan program KB ya yang ada di Kabupaten Situbondo kinerjanya cukup bagus. Kita bicara dari aspek kelembagaan. Situbondo itu kelembagaan KB-nya tunggal ya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu jarang sekali Indonesia yang tunggal seperti itu, biasanya di merger. Anggaran juga konsisten termasuk menjaga ketercukupan SDM lapangan. PLKB yang berkurang, Pak Bupati mengambil kebijakan menambah PLKB non-PNS. Nah, belum lagi memang kelihatannya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama juga sangat luar biasa di bawah kepemimpinan beliau tetap memberikan dukungan terhadap program KPR. Selanjutnya nanti setelah mendapatkan organ ini apa Pak yang perlu dilakukan? Ya sebenarnya tinggal komitmen yang sudah ditunjukkan beliau ya dijaga terus ya. Kalau nanti ya diharapkan nanti pimpinan yang baru kalau misalnya masa baktinya selesai, Situbondo juga akan tetap lah. Nah, maksudnya akan dapat penghargaan yang lebih tinggi lagi? Sebenarnya ada. Jadi ada Satya Lencana Wirakarya. Ini dari Pak Presiden sebenarnya. Kalau sudah 2 atau 3 tahun ya, tinggal nanti diajukan Pak Presiden. Kualifikasinya apa Pak itu untuk ke sana? Oh ya itu syaratannya Manggala dulu keterima ya. 2 kali Manggala baru nanti diajukan kepada Pak Presiden. Tapi karena beliau ini mungkin sudah 2 periode ya, dan sudah berakhir ya berarti dilanjutkan nanti pada pimpinan kami. Bisa mengendalikan laju pertumbuhan penduduk itu artinya apa Pak? Ya. Untuk keluarga punya anak 2 atau seperti apa? Tidak hanya itu, karena laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi 2 ya, migrasi dan kelahiran alami ya. Nah migrasi Situbondo saya pikir sangat kecil ya, karena orang Situbondo banyak yang keluar justru daripada yang masuknya gitu ya. Nah kemudian angka kelahiran, nah kalau angka kelahiran Situbondo saya pikir cukup stabil ya, 2. Hanya memang tantangannya yang perlu kita ingatkan bersama masyarakat, usia kawin di bawah 20 tahun masih relatif seperlimanya ya. Masih seperlimanya tahun ini masih 21% ya, 21,71. Ini usia 20 tahun yang menikah, artinya yang menikah pada usia di bawah 20 tahun masih. Kalau Situbondo itu mestinya ya lebih rendah daripada itu mestinya ya, mestinya. Dan idealnya menikah itu ya kalau perempuan ya 21 tahun ya, laki-laki 25 tahun. Ini mungkin perlu berproses lah ya, karena usia kawin muda itu kan pengaruhnya tidak hanya aspek pendidikan, tetapi juga kultur ya.
Pak, bisa dijelaskan juga Pak, di tengah pandemi COVID ini untuk menunda kehamilan itu bisa apa maksudnya? Ya, jadi dua ya. Jadi menunda kehamilan sangat penting. Kenapa? Karena memang kehamilan pada saat pandemi ini berisiko. Nah, seperti ini, biasanya hamil pada trimester pertama, jadi trimester pertama ya 1, 2, 3 bulan itu seorang ibu kan lemah ya. Lemah, kalau mungkin mual-mual, muntah-muntah. Nah, di situ ketahanan tubuh rendah. Nah, kalau pada saat kondisi fisik seorang ibu lemah, kemudian virus itu masuk, nah ini akan lebih risiko. Satu ya. Terpanu atau kontaminasi. Ya, kemudian yang kedua juga pada saat proses kehamilannya. Kalau persoalan nutrisi, ya, gizi baik ibu maupun janin tidak terpenuhi, maka itu ancaman tersendiri lah ya bagi janin itu sendiri. Bisa stunting? Bisa. Bisa stunting dan tentu kita tidak menginginkan. Dari Pendopo Kabupaten Situbondo, Dedi Kastanya, SMN TV melaporkan.